warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan salah satu tandanya apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom. Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Mentanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami percaya Engkau tetap baik Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan bertambah sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Let's sing it out. Oh. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Let's praise God. Thank you Jesus. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indah pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Yeah. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku
Tuhan. Let's sing it out. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, oh, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagia kami mengenalmu Tuhan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Thank you, Jesus. Semua karena-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is You. Who turns the day into night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is You. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who
you. I'll lift my head, I'll bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and below to the one in you. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the song to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on your shoulder? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I'll lift my head, I'll bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one in true. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you.
I lift my hand. I bring my soul, all of my days, all of my life, all of my role. I offer my life. He ran me on to the winding stream. Jesus, it is true. Shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami. Dan kami ada di awal tahun 2021, di bulan Januari ini. Meskipun sudah lewat beberapa hari, kami terus ingin menangkap isi hati Tuhan, sehingga di sepanjang tahun ini kami menjadi anak-anak yang bersinar, yang memuliakan Tuhan, bahkan di tengah-tengah masa yang paling sukar sekalipun. Firman-Mu berbicaralah buat kami, sehingga kami dapat paham dan juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan, hadirlah, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saudara. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan kedua berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, ayat ini berkata bahwa ada masa kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, kalau hari ini kita bisa menyebutnya dengan pandemi COVID-19, di mana kita mengalami banyak kesusahan, orang-orang di PHK, masa depan menjadi suram, orang gak bisa lihat masa depan yang baik di zaman-zaman seperti ini. Jadi benar-benar kesukaran terjadi. Kecemasan dan ketakutan akan wabah COVID-19 ini. Nah, saudaraku, di masa-masa orang mengalami kehidupan yang gelap dan kelam ini, Tuhan berkata, bangkit, menjadi teranglah. Jiwa yang letih lesu, yang tertekan, yang khawatir, Tuhan berkata, bangkit, menjadi teranglah. Ini adalah sebuah panggilan Tuhan untuk kita bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang itu artinya kita terlihat bercahaya dalam kegelapan. Ini juga berarti bersinar, ini berarti hidup yang berkualitas. Hidup yang di atas rata-rata kebanyakan orang. Saudara, untuk bisa menjadi hidup yang berkualitas, sekali lagi, itu diperlukan keputusan kita. Sebab keputusan kita lah yang membuat kita itu bangkit dan bersinar. Ini waktunya, ini masanya, saudara dan saya bangkit. Nah, sekali lagi, berbicara bersinar itu berbicara tentang kualitas kehidupan. Dan orang yang berkualitas, yang dapat bertahan, bahkan menjadi terang di dalam kegelapannya zaman ini. Alkitab menyebutkan tentang benih. Ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, di jalanan, di tanah yang berbatu-batu, dan di tanah yang subur.
Nah, berbicara tentang benih adalah berbicara tentang firman Tuhan. Hidup yang berkualitas, benih yang berkualitas, berbicara tentang firman Tuhan yang ditaruh di hati kita, di tanah yang subur sehingga firman itu bertumbuh dan terus berbuah-buah. Nah, Tuhan ingin kita hidup yang berbuah-buah di masa yang paling sukar ini. Dan satu-satunya adalah kita harus menerima benih firman Tuhan. Dan hati kita menjadi tanah yang subur. Dan dapat dipastikan orang yang pegang firman, percayai firman, ia akan hidup berkualitas. Nah, saudara, salah satu contoh hidup yang berkualitas adalah orang yang memiliki persepsi diri yang benar. Alkitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26-27 mengatakan kepada kita bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita mempercayai itu, kita adalah serupa segambar dengan Allah. Maka kita tahu Allah yang berkuasa, Allah sebagai pemenang. Kita juga sebagai pemenang. Allah adalah raja di atas segala raja. Dan kita ini adalah anak-anak Allah, raja-raja. Ingat, Tuhan tidak memerintah atas para budak. Tapi yang memerintah atas para raja itu saudara dan saya. Dan ia menginginkan kita anak-anak raja ini memiliki mental raja, bukan mental budak. Memerintah. Saudaraku, persepsi yang benar akan menentukan kita dapat berdiri dengan tegap atau kita jatuh dan terkapar di masa-masa yang paling sulit ini. Saya punya teman memelihara seekor burung raja wali. Saya ingat ketika saya datang ke rumahnya, saya main, lalu saya dibawa ke belakang rumahnya yang ada halaman cukup luas. Tiba-tiba ada burung garuda, burung elang ya, burung elang. Terbang pendek. Lalu dia tepat di depan saya mendarat dan jalan dengan gagah. Besar sayapnya, cukup panjang. Besar, saya agak takut juga sebenarnya. Dia jalan dengan gagah. Wow, saya bilang, wih, ini ada burung elang liar atau punyamu? Itu punya saya katanya. Lu kamu gak takut nanti ini burungnya menghilang terbang ke atas? Enggak, dia gak terbang ke atas. Dia hanya bertengger di tempatnya yang tingginya ya 1 meter lebih dikit. Lalu terbang sedikit ke sana ke sini dan jalan dengan gagahnya. Lalu setelah 6 bulan kemudian saya menanyakan kembali, bagaimana burung elangmu? Mati katanya. Saudara, dia tidak hidup di habitatnya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia tidak terbang bebas di atas. Dia mungkin stres juga karena tidak menjadi dirinya. Dia hidup seperti seekor ayam jago, seperti seekor ayam Bangkok yang gagah itu. Tapi Raja Wali jauh lebih gagah. Saudara, kita akan mati kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan mati kalau kita tidak hidup seperti identitas kita, di mana Tuhan telah ciptakan kita segambar dengan Dia. Di tengah-tengah masa yang paling sulit ini, kita perlu hidup seperti yang Tuhan inginkan kita hidup. Kita hidup seperti identitas yang Tuhan berikan kepada kita, segambar dengan Dia. Nah, saudaraku, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang yang menemukan telur daripada elang. Lalu dibawa pulang dan dia memiliki ayam yang sedang mengeram. Lalu ia taruh telur itu di induk ayam yang sedang mengeram itu. Dan ketika ayam-ayam yang lain, telur yang lain sudah menetas, lalu tinggal telur Raja Wali ini yang ternyata lebih lama daripada ayam untuk menetasnya. Setelah menetas, dia langsung kelihatan lebih besar, lebih bongsor. Semakin besar, semakin besar. Tapi induk ayam ini telah mendidik si elang ini bagaimana cara hidup seperti ayam. Mengais-ngais di tanah, mencari makanan di selokan, dan
ketika melihat ada burung elang di udara, induk ayam ini memanggil anak-anaknya untuk bersembunyi daripada pemburu. Elang ini telah hidup seperti ayam yang seharusnya menjadi pemangsa, tetapi menjadi hidup yang dimangsa. Saya ingin pastikan kepada saudara, kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan berikan kepada kita, identitas kita, saya pastikan kepada saudara, kita tidak bisa meraih masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan janjikan. Kita tidak bisa berdiri dengan gagah seperti seorang jenderal. Kita tidak bisa memerintah. Karena cuma orang-orang yang memiliki segambar dengan Allah lah yang dapat memerintah. Bahkan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Gambaran diri yang salah menentukan keberhasilan kita, menentukan bahkan masa depan hidup kita. Di masa yang paling suram ini, kita perlu menghidupi identitas Allah dalam diri kita. Siapa kita dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Saudaraku, kita ini sama seperti apa yang kita percayai. Dan kalau kita terus-menerus mempercayai apa yang salah, maka kita akan menjadi sama seperti apa yang kita percaya yang salah itu. Alkitab berkata, kita sama seperti apa yang kita percayai. Nah, satu kali ada seorang pemudi datang ke meja kantor saya. Ya, dia duduk di depan meja kantor saya. Saya baru kali itu kenal anak ini. Dia baru saja lulus SMA. Dia baru saja kelas 3, mau lulus SMA. Kami bicara, ngobrol. Seorang pemudi dengan wajah yang cantik, rambut yang panjang. Saya langsung bertanya, wah kamu pasti punya pacar yang banyak ini. Dia bilang, enggak, saya enggak punya pacar. Ya. Lalu saya berkata kepada dia, gimana kabar kamu? Di mana tempat tinggal kamu? Dan kita bicara ke sana, ke sini, ke sana. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Bicara sesuatu. Lalu saya diminta untuk bertanya kepada dia, ada apa sebenarnya dengan kamu? Lalu saya tanya, sebenarnya kamu itu ada apa? Lalu tiba-tiba dia diam. Roh Kudus terus bergerak untuk menanyakan, sebenarnya kamu ada apa? Saya tanya lagi, sebenarnya kamu ada apa? Dia diam, saudara. Lalu dalam diamnya cukup lama juga ya, beberapa menit, dan suasana itu akhirnya di meja kantor saya dengan dia diam-diaman. Sementara kita juga ada beberapa rekan yang sedang ada di meja kantornya masing-masing. Melihat kami bercakap-cakap dan tiba-tiba berdiam-diaman. Ya, mungkin mereka juga heran ada apa itu. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan buku dari tasnya, dan kelihatannya itu adalah buku diary yang dimana dia biasa tulis tentang kisah hidupnya dalam perjalanan hidupnya. Lalu dia menulis sesuatu di situ. Sebenarnya, lalu ketika saya baca tulisan itu, dia berkata, sebenarnya saya tidak ada apa-apa kok. Lalu saya tulislah di situ, kalau tidak ada apa-apa, kok kamu diam? Lalu kami main surat-suratan di atas meja melalui buku diary itu. Saudara, saya bilang, cukup, kamu ada apa sebenarnya? Lalu tiba-tiba dia menangis. Cukup lama dia menangis. Lalu dia berkata, saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Saya bilang, kenapa, kamu ada apa? Lalu dia menceritakan satu hal yang sangat-sangat menghancurkan hati saya. Karena dia dengan keluarganya adalah orang yang sederhana. Dan om-omnya biasa datang ke rumahnya, menginap di sana. Pada waktu dia kelas 6 SD, usia kira-kira 9 tahun. Salah satu omnya ketika nginap di sana masuk ke kamarnya dan memperkosa dia. Lalu setelah itu dia berkata, omnya ini berkata, kalau kamu lapor ke papa mamamu, papa mamamu akan aku bunuh, rumahmu akan aku bakar. Dia diancam, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia ketakutan. Dia ketakutan dan omnya datang memperkosa lagi. Ketika dia masuk kepada SMP, dia mulai tahu
tentang sebuah kehormatan wanita. Dia melihat dirinya, dia mulai melihat dirinya najis, dia melihat dirinya nggak berharga, dia lihat dirinya tidak punya masa depan. Apa yang dipercayainya, yang terus menerus diulang-ulang di hati dan pikirannya. Setiap dia kali ngaca, melihat kaca dan melihat dirinya ada di situ, dia berkata, seorang wanita yang nggak punya masa depan, seorang wanita najis, seorang wanita yang tidak punya masa depan, tidak berharga. Akhirnya dia menjadi seperti apa yang dia percayai, dan dia mulai menghidupi gambaran-gambaran yang salah tentang dirinya. Dan sejak mulai SMP itu dia telah melakukan hubungan intim, hubungan seks dengan semua pacar-pacarnya. Dan ketika dia mulai SMA, dia mulai menjual dirinya. Dia hidup dalam sebuah kehidupan yang mengerikan. Dan di situ dia berkata, saya begitu marah dengan om saya. Lalu saya berkata kepadanya, mau nggak kamu memiliki masa depan yang cerah? Ya mau. Mau nggak kamu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kehidupan yang baik? Mau. Yang pertama, saya berkata, kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia bukan orang Kristen. Dan hari itu, atas pertolongan Roh Kudus, dia mau terima Tuhan. Lalu yang kedua saya berkata, ini gak mudah. Tapi kalau kamu mau menikmati janji Tuhan, menikmati masa depan yang cerah, kamu harus berani mengampuni om kamu. Wah, dia tiba-tiba marah dan melihat saya seperti ingin mencakar-cakar saya. Seperti ingin memukul saya. Mungkin dia bayangin omnya di depan. Ya. Saya berkata, sadar, ingat kamu. Lalu dalam pergumulan yang hebat, waktu yang cukup panjang, akhirnya Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, dia mengambil keputusan untuk mengampuni akan omnya. Saudara tahu, ketika dia mengampuni omnya, dengan susah payah untuk menyebutkan namanya, dan sampai dia menyebutkan dan dia berkata, aku mengampuni kamu. Saudara, tiba-tiba sebuah kelepasan terjadi, kebebasan terjadi. Hari itu dia berkata, aku merasa enteng, aku merasa lepas. Lalu dia pulang. Sekian tahun kemudian, saya ketemu dengan dia. Saudara, dia dengan seorang pria yang ganteng, seorang anak ada di tengah, digandeng oleh papa mamanya. Lalu saya berkata, hey, gimana kabar kamu? Lalu dia berkata, gimana kabar kakak? Dia panggil saya kakak. Saya bilang, saya baik, tapi kamu bagaimana? Lalu dia berkata begini, Yesus luar biasa, ini suami saya, ini anak saya. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat dia. Tapi yang saya ingin sampaikan buat saudara adalah bahwa saat seorang mengambil gambaran yang salah dan mempercayainya, orang itu akan memiliki masa depan yang hancur. Saudara, kita perlu memiliki gambaran yang benar tentang Tuhan, tentang diri kita. Sebab dengan demikian kita akan menjadi hidup yang maksimal. Kita akan menjadi orang-orang yang bersinar, yang menjadi berkat. Nah, saudaraku, Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab sebelum dia dipakai oleh Tuhan, Tuhan memulihkan dulu tentang gambaran dirinya. Kita bisa melihat banyak contohnya ya. Yang kita bisa lihat misalkan Gideon ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 ya. Ia adalah seorang yang penakut. Penindasan oleh bangsa lain yang menindas. Saudara tahu
Dalam ketakutan Gideon bersembunyi. Dia menggiring gandum di tempat penggirikan anggur. Karena takut akan orang-orang Midian yang menjajah pada waktu itu. Bangsa Israel kelaparan, kesusahan, hasil panen dirampas, ternak diambil. Betul-betul ngalami kesusahan, kekelaman. Tuhan datang kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Gideon gak bisa percaya akan pernyataan Tuhan kepadanya. Yang ia tahu ia adalah orang yang lemah, orang yang kecil, dari suku kecil, yang tidak berdaya. Tuhan terus-menerus membangun Gideon, mengembalikan akan jati dirinya bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sampai akhirnya Gideon memutuskan, meskipun ia minta banyak tanda kepada Tuhan, lalu ia memutuskan untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Saudara, banyak kali Tuhan memakai orang-orang setelah mereka dipulihkan. Salah satu cara di mana iblis menghancurkan orang-orang percaya, bahkan di zaman ini, adalah dengan memberikan gambaran yang keliru tentang diri kita. Tentang diri kita. Saudaraku, gambaran yang keliru itu akan memberikan batasan kepada kita. Saya diceritakan oleh teman tentang seorang anak Afrika dengan gajahnya. Dia berkata bahwa anak-anak Afrika itu punya gajah yang juga masih kecil, masih anak. Pada waktu masih anak, gajah itu dikasih tali tambang ya, di lehernya dan diikat di pohon. Ya, pohonnya nggak terlalu besar karena masih anak, jadi tidak kesulitan, ya, tidak punya tenaga yang besar. Nah, saudaraku, ketika dia mulai dewasa, bahkan ketika tali itu ditaruh di sebuah pohon yang kecil sekalipun, maka gajah dewasa yang harusnya gampang untuk merubuhkan hanya dengan menempelkan tubuhnya saja ke pohon itu bisa rubuh kira-kira, karena pohonnya nggak begitu besar. Gajah itu tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia telah dilatih otaknya bahwa dia tidak bisa lari, dia tidak bisa memutuskan tambang ini, dia tidak bisa memutuskan tali ini, dia tidak bisa merubuhkan pohon ini. Otaknya telah dicuci sehingga dia tidak lagi menjadi gajah yang gagah perkasa. Bahkan ada sebuah penelitian tentang kutu loncat, saudara. Ketika kutu loncat itu bisa meloncat sampai 30 cm, 45 cm, 30 sampai 45 cm. Nah, pada waktu memulai penelitian ini, orang ini mengambil kutu loncat dan mengumpulkannya dalam sebuah botol. Ya, botolnya nggak terlalu tinggi, saudaraku ya. Kira-kira 15 cm, nggak sampai 10 cm lah, kira-kira begitu. Nah, saudara, ketika dia ditaruh di botol itu, dan botol ditutup kain kasa, saudara, itu kutu loncat pada loncat. Lalu bunyilah kasa itu dengan tabrakan daripada kutu ini. Tok 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 tok, ya, banyak sekali ya. Nah, tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba suara-suara itu menghilang. Dipikir mereka capek dan mereka tidak lagi loncat. Ternyata kutu loncat ini tetap loncat, saudara, namanya kutu loncat ya. Tapi dia tidak lagi menyentuh kain kasa itu, hanya di bawah kain kasa itu. Lalu ketika kain itu dibuka, kutu ini harusnya dia loncat keluar dan merdeka. Tapi dia tetap loncat setinggi di bawah kain kasa itu. Dia tidak keluar dari botol itu. Kenapa? Karena otaknya telah dicuci, otaknya telah dirubah. Dia nggak bisa tembus, dia nggak bisa lagi menerobos. Ada penghalang, nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin kamu bisa. Bahkan meskipun Tuhan telah membuka penutupnya,
Tapi kalau kita telah memutuskan untuk berkata, nggak mungkin, nggak bisa, saya pasti hancur tahun ini, maka kita nggak akan bisa bergerak. Kita harus keluar dari keterikatan. Kita harus keluar dari gambar diri yang salah. Sebab tahun ini adalah tahun di mana kita akan bersinar. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan bangkit. Dan perhatikan, kalau dalam Yesaya pasal 60, di selanjutnya, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk melihat terang yang bersinar atas hidup saudara dan saya. Akan ada banyak orang datang melihat terang Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan memberkati kita. Itu adalah bonus buat saudara dan buat saya. Saudaraku, bangun gambaran yang benar dalam diri kita. Hadapi tahun ini dengan cara Allah. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya, engkau segambar dengan Allah. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Kami akan menikmati banyak hal yang baik di tahun ini. Bahkan di tengah-tengah masa kesukaran sekalipun. Karena kami tahu Tuhan Engkau menolong kami. Bahkan dalam masa yang paling sukar sekalipun kami akan lewati. Dan kami akan menang. Tuhan, kami sangat bersyukur. Engkau ciptakan kami segambar dengan Allah. Engkau dahsyat dan Engkau selalu dahsyat. Ampuni kami kalau kami selama ini memiliki gambaran yang keliru dan mempercayai hal yang keliru tentang diri kami sendiri. Tapi kami akan buang semua hal yang keliru dan kami akan pegang apa kata Tuhan dan kami percayai apa kata firman Tuhan tentang kami. Terpujilah Allah, materaikan apa yang kami dapat hari ini. Di dalam nama Yesus. Kita akan pulang menutup ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Ia memberkati keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati karirmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Apa yang kau sentuh akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan engkau menjadi berkat. Tuhan menjagamu dan Ia melindungi hidupmu. Dalam kasih-Nya kita bernaung dan menikmati segala yang baik. Akhirnya persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.